Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini semua? Baik. Sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan. Doa mulai. Sekarang saya akan dulu ya. Ada yang tidak masuk? Masuk semua ya. Alhamdulillah istri Adia. Tidak harus dia. Nampak ya. Jadi sebelum mulai pelajaran silakan dicek mejanya dan kalau mejanya ada sampah, kalau ada sampah silakan dibuang untuk di tempat sampah ya. Dan juga berhati-hati. Oke, pada hari kali ini saya akan membahas tentang teks berita ya. Nanti diharapkan setelah mempelajari materi ini siswa dapat menjelaskan pengertian teks berita dan mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Di sini sudah pernah membaca berita atau melihat berita? Saya lihat berita di mana? Televisi. Di HP sudah punya HP semua ya, pasti sudah update tentang berita ya. Jadi sekali saya sudah menonton berita, membuat kita menambah informasi. Oke, teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa faktual dan aktual kepada masyarakat. Faktual sesuai dengan fakta dan tidak mengada-ngada, sedangkan aktual artinya ada atau baru saja terjadi. Jadi berita itu sifatnya faktual dan aktual. Faktual ada yang tahu apa? Betul sekali, sesuai fakta. Sifat faktual pada berita dibuktikan dengan adanya keterangan dari orang-orang yang terlibat pada peristiwa tersebut. Nah, lalu berita harus bersifat aktual, yaitu berita harus disampaikan secepat mungkin supaya informasinya tidak basi. Kenapa? Karena agar informasi tetap relevan, bermanfaat, dan memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mengetahui situasi terbaru secara real time. Jadi berita itu sifatnya harus yang terbaru, karena informasinya nanti dapat membantu kita untuk mengetahui informasi terbaru dan membuat kita berhati-hati atas informasi terbaru. Lalu tujuan dari berita adalah untuk membagikan informasi terkini ya, tadi yang saya sampaikan, yang terpercaya kepada masyarakat. Berita juga membantu kita untuk lebih berhati-hati. Dan dari kejadian yang kalian dari berita, kita jadi aware ya, kita lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Dari berita tersebut kita juga lebih belajar, lebih memahami, lebih waspada ya terhadap diri sendiri. Lalu yang kedua ada unsur-unsur teks berita ya. Yang tahu unsur-unsur teks berita apa aja? Ada 5W, 1, apa aja ini 5W? Ya, betul. Yang pertama ada buat ini menanyakan tentang yang kedua ada Bu ini menjelaskan tentang ya, terus menjelaskan tentang siapa. Yang ketiga Warai menjelaskan tentang yang keempat where menjelaskan tentang gimana. Yang kelima ada what menjelaskan tentang apa? Lalu yang terakhir ada banyak menjelaskan bagaimana. Jadi unsur-unsur teks berita ada 6 ini ya, 5W, 1, atau kalau dalam bahasa Indonesia nanti bisa disingkat dengan antisipasi. Apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ini saya sajikan ada sebuah berita, nanti kita ulas unsur-unsur teks beritanya ya.
Nah, ini ada sebuah berita, banjir setinggi 1 meter merendam Desa Sukamaju pada Selasa pagi 15.3 akibat tanggul jebol setelah hujan deras. Kita identifikasi unsur-unsur teks beritanya. Yang pertama tadi ada apa? Apa peristiwanya dalam berita tersebut? Banjir setinggi 1 meter. Banjir setinggi 1 meter. Lalu yang kedua unsurnya ada apa? Siapa? Kalau dalam berita siapa yang mengalami peristiwanya? Warga desa Sukamaju. Lalu unsur yang ketiga ada apa? Kapan dulu? Kejadiannya kapan? Kalau dari berita tersebut? Selasa pagi tanggal 15.3. Selasa pagi. Lalu yang keempat ada di mana? Di mana peristiwanya terjadi? Desa Sukamaju. Lalu yang kelima ada mengapa? Dari berita tersebut, mengapa kejadiannya bisa terjadi? Kenapa banjirnya bisa terjadi? Iya, karena tanggulnya jebol. Lalu yang keenam ada bagaimana? Ya, kenapa tanggulnya bisa jebol? Jadi unsur-unsur teks berita ini ada 6 ini ya, apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Nah, kalau dilihat kita identifikasi dari teks berita ini ada unsur-unsur 6 ini di dalam teks berita. Nah, biasanya unsur-unsur teks berita ini terletak di awal berita, menginformasikan kepada pembaca bahwa apa berita yang sedang terjadi, siapa yang sedang terlibat dalam berita tersebut, kapan terjadinya, di mana kejadian tersebut, dan mengapa bisa terjadi peristiwa seperti itu, dan bagaimana prosesnya. Ini terdapat di dalam teks berita. Nanti kita belajar tentang struktur teks berita. Untuk materi ini ada yang ingin ditanyakan, jika yang belum paham silakan bisa ditanyakan. Jadi teks berita adalah teks yang memberikan yang berisi tentang informasi. Lalu selanjutnya kita belajar tentang struktur teks berita. Nah, di dalam teks berita ada 3 struktur teks berita. Ada kepala berita, ada buku berita, dan ada ekor berita. Kepala berita ini berisi tentang membuat informasi yang saya sampaikan tadi, yaitu berisi tentang unsur-unsur yang ada di teks berita, apa, siapa, di mana, dan kapan. Lalu untuk unsur yang mengapa dan bagaimana terletak di buku berita. Jadi kepala berita adalah bagian yang membuat informasi penting. Dan di kepala berita ini menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan unsur apa, kapan, di mana, dan siapa. Lalu yang kedua ada tubuh berita. Tubuh berita ini bagian yang isinya memuat informasi lanjutan dari kepala berita. Terdapat jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Yang ketiga ada ekor berita. Ekor berita bagian terakhir yang mencantumkan informasi tambahan sifatnya opsional karena tidak berpengaruh terhadap pokok berita. Jadi ekor berita ini sifatnya opsional, bisa tidak ada, bisa ada, tergantung dengan beritanya. Biasanya berita ada yang hanya kepala berita atau buku berita saja. Ada yang lengkap kepala berita, buku berita, dan ekor berita. Tanpa ekor berita, sebuah berita tidak terpengaruh oleh kepala berita dan buku berita. Jadi ekor berita ini tidak mempengaruhi bagian kepala berita dan buku berita, karena informasi penting terdapat di dalam kepala berita dan buku berita. Lalu ada kaidah perbahasaan teks berita. Ada kaidah kebahasaan teks berita, ada 5 ini ya, ada bahasa baku, kata kerja mental, konjungsi temporal, konjungsi general, dan kalimat langsung. Yang pertama ada bahasa baku. Bahasa baku teks berita harus ditulis dengan sesuai pedoman buku ejaan bahasa Indonesia atau PUBI dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Misalkan kata apotik dan apotek, yang betul yang mana? Yang baku yang mana? Apotek, pakai E atau pakai I? Pakai E, betul sekali, yang betul pakai E. Seperti kata masjid dengan masjid, yang betul yang mana? Masjid pakai A.
Lalu ada kata ijazah. Kalau ijazah yang betul pakai S ijazah atau ijazah? Pakai Z. Yang betul kata gabungnya yang mana? Pakai Z. Yang kedua ada kata kerja mental. Kata kerja mental atau kerja mental adalah kata yang menerangkan tanggapan, perasaan, pemikiran, serta perbuatan yang tidak bisa diamati secara fisik. Nah, kata kerja mental ini sifatnya yang tidak bisa dilihat secara fisik. Jadi seperti melibatkan perasaan atau pemikiran. Kata kerjanya tidak bisa dilihat secara fisik. Contohnya, warga mengkhawatirkan kondisi rumah mereka sehingga tidak ingin berpindah ke pengungsian. Nah, kata kerja mentalnya di sini adalah mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan ini terlibat bukan secara fisik, tapi secara perasaan. Jadi tidak bisa dilihat secara fisik ya kata kerjanya. Dan lalu ada contoh yang kedua seperti siswa itu memahami materi yang dijelaskan guru. Nah, kata kerja mentalnya adalah memahami. Lalu Rina merasa sedih mendengar kabar duka itu. Rina merasa sedih mendengar kabar duka itu. Kata kerja mentalnya berupa kata sedih. Jadi kata kerja mental adalah kata kerja yang tidak melibatkan aktivitas fisik, melainkan perasaan. Ciri-ciri dari kata kerja mental ada subjek melakukan aktivitas yang tidak terlihat secara fisik, berkaitan dengan perasaan atau pemikiran. Biasanya diikuti oleh pemicu, misalnya sedih karena apa, marah karena apa, mengkhawatirkan sesuatu itu adalah apa. Yang ketiga ada kondisi temporal. Kondisi temporal atau kata buku yang menandai keterangan waktu. Contohnya kemudian, setelahnya, akhirnya, sejak, awalnya, semenjak, ketika. Nah, contoh kalimatnya seperti ini ya. Ibu memotong sayur, kemudian mencucinya hingga bersih. Adik mengerjakan PR, lalu bermain game. Ketika hujan turun, saya masih di sekolah. Kata kerja mentalnya ketika. Kata kerja kondisi temporal ya. Kondisi temporalnya ketika, sejak, kemudian, akhirnya, dan awalnya. Yang keempat ada kondisi penerang atau kondisi penjelas. Kondisi penerang atau kondisi penjelas yaitu kata buku yang berfungsi memperjelas, menerangkan, atau menghubungkan klausa sebelumnya dengan klausa penjelas dalam satu kalimat. Contohnya kalimat kondisi penerang yaitu bahwa, yakni, dan yaitu. Contoh kalimatnya seperti ibu guru mengatakan bahwa ujian akan dilakukan minggu depan. Nah, berarti kata kondisi benarannya adalah bahwa. Lalu contoh yang kedua ada dia memiliki satu impian yaitu menjadi dokter. Jadi kata kondisi penerangnya atau penjelasnya yaitu ya. Dia memiliki satu impian dan impiannya diterangkan apa? Terjelas oleh kalimat kondisi penjelas yaitu menjadi dokter. Lalu yang kelima ada kalimat langsung. Ketika wartawan meliput berita, keterangan dari narasumber diperoleh secara langsung. Jadi dalam penyajian beritanya, wartawan akan menyusun teksnya dalam berbagai ragam kalimat. Salah satunya ada kalimat langsung. Nah, kalimat langsung ini biasanya kalau dalam teks berita ditandai dengan tanda petik ganda. Oke, jadi pada sampaikan ini yang pertama ada apa sih teks berita itu, yang kedua ada unsur-unsur teks berita, yang ketiga ada struktur teks berita, dan yang keempat dan terakhir ada kaidah pembahasaan teks berita. Jadi teks berita adalah teks yang berisi tentang informasi. Lalu ada unsur-unsur teks berita yaitu ada 5W dan 1H. Jadi 5W-nya apa aja? Ada what, who, when, where, when, dan satunya how. Lalu materi yang ketiga saya sampaikan tadi ada struktur teks berita. Struktur teks berita ada 3 bagian yaitu ada kepala berita, ibu berita, dan ekor berita. Lalu yang keempat ada kaidah kebahasaan teks berita. Kaidah bahasa teks berita ada 5 yaitu bahasa baku, kata kerja mental, kondisi temporal,